record. Bentar ya, Bapak. Oke, Bapak Ibu. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya? Saya harapkan untuk hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dan semakin semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada Lokakarya 1. Sebelumnya Bapak Ibu sudah melaksanakan yang namanya kegiatan Lokakarya orientasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa. Saya minta kepada Bapak Ibu untuk satu orang memimpin doa. Silakan Bapak Ibu, raise hand-nya. Ini kalau nggak ada, kita silakan Bu Lamria. Baik, Kak. Atau Bu Devi pun bisa, Bu Devi raise hand ya. Oke, Bu Boleh. Devi, silakan Bu Devi. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai, mari kita berdoa supaya kegiatan ini bisa menjadi berkah untuk kita. Menurut agama dan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, saya izin dulu share screen ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah nampak hasil daripada presentasi saya ini? Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Oke, makasih. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu ya. Nama saya Ranto Panjaitan. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Binjai. Ya, saya mengajar mulai tahun 2010 di SMK Negeri 1 Binjai. Selebihnya saya mengajar dari tahun 2003 sampai 2010 di SMA Sutomo II. Ya. Oke, kalau Bapak saya adalah alumni guru penggerak angkatan 5 dan juga pengajar praktik di angkatan 10. Jika Bapak Ibu ingin lebih lanjut berkenalan sama saya, nanti bisa dicek di kolom pribadi saya di WA. Saya bekerja memang di Binjai Bapak Ibu, tapi saya tinggal di Kota Medan. Ya, itu dia Bapak Ibu, perkenalan singkat kita untuk siang hari ini. Oke Bapak Ibu, ada apa saja sih kegiatan di Lokakarya 1 ini? Itu dengan kegiatannya dengan judul pengembangan komunitas praktisi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu itu yang namanya komunitas praktisi. Oke Bapak Ibu, sebelum itu saya buatkan dulu kesepakatan kelas Bapak Ibu. Bisa dibaca, Bapak Ibu bisa baca itu kesepakatan kelas yang saya buat. Jika Bapak Ibu mau menambahkan atau tidak setuju bisa raise hand. Coba Bapak Ibu bacakan dulu kesepakatan kelas kita. Sudah oke Pak. Bapak Ibu? Oke, kalau Bapak Ibu setuju, nanti bisa diberikan yang namanya tanda emojinya ya, supaya kita sepakat untuk setuju dengan kesepakatan kelas ini Bapak Ibu. Silakan nanti diberikan emojinya. Oke Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk kegiatan kita ini apa sih tujuannya dalam Lokakarya 1 ini? Nah, tujuan yang mau kita capai dalam kegiatan Lokakarya 1 ini adalah CGP itu dapat menjelaskan pentingnya komunitas praktisi untuk dirinya sendiri dan komunitas belajar. Itulah yang menjadi tujuan yang akan kita lakukan pada hari ini, pada kegiatan hari ini. Oke Bapak Ibu, itulah yang menjadi intinya. Sekarang Bapak Ibu coba lihat. Ini ada 2 buah gambar. Nah, yang mau saya tanyakan di gambar ini Bapak Ibu, manakah dari kedua gambar ini yang merupakan komunitas? Bisa dijawab di kolom chat, silakan Bapak Ibu. Apakah A atau B? Silakan dijawab di kolom chatnya. Oke, Pak. Oke. Berarti Bapak Ibu sudah tahu ini komunitas apa. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini adalah saya buatkan untuk menggali atau berbagi pengalaman dari Bapak Ibu. Nanti 2 orang dari Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman bagaimana menjawab dari kedua pertanyaan ini Bapak Ibu. Yang pertama, apakah ada komunitas praktisi di wilayah Bapak Ibu mengajar? Yang kedua, apa definisi komunitas praktisi menurut Bapak Ibu? Silakan untuk mengangkat tangannya
atau raise hand untuk berbagi pengalaman untuk menjawab pertanyaan ini. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau raise hand duluan? Iya, Bu Lamria, silakan Bu Lamria. Baik, Pak. Menurut saya, komunitas praktisi di wilayah saya mengajar atau di SMK 2 itu ada MGMP, kemudian juga ada apa namanya, apa sih, IGI, Oke, Ikatan Guru terus? Indonesia ada ya. Ibu, Terus, nah itu mungkin yang saya ikuti. Kemudian beda lagi kalau di luar sekolah ya, di gereja juga ada. Terus definisinya itu adalah kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama gitu. Ada tujuan bersama di sana. Itu mungkin yang saya tahu, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Bu Lamria. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Artinya Ibu punya komunitas praktis seperti MGMP, mata pelajaran, kemudian ada IGI, dan satu yang namanya definisi dari Ibu tadi saya ambil intinya adalah mempunyai tujuan yang bersama dalam komunitas tersebut. Kemudian silakan Bu, apa ini Bu Depi ya? Bu Depi ya? Atau Bu Iya, Tera? Pak. Bu Depi. Nah, Bu Iya, Depi ya, Pak. silakan Bu Depi. Baik, Pak. Terima kasih. Menurut saya, apakah ada komunitas praktisi di wilayah saya itu ada, Pak. Bahkan ada banyak ya. Kalau saya sebagai guru sendiri, itu saya tergabung dalam komunitas Guru Belajar Nusantara, kemudian ada juga MGMP, di sekolah juga ada Pak, ada komunitas belajar guru, kemudian kalau di masyarakat juga gitu ya, ada Karang Taruna dan lainnya. Nah, kalau definisi komunitas praktisi menurut saya itu adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan dan visi yang sama gitu. Itu Oke, Pak bagus menurut sekali saya. ya. Berarti sama ada tujuannya dari komunitas praktis ini adalah sekelompok orang yang membentuk suatu yang namanya komunitas dengan satu tujuan yaitu adalah visi dan satu visi atau satu tujuan yang ingin dicapai. Tadi Bu Devi bagus juga di daerah itu ada seperti Karang Taruna, bisa juga yang ada namanya paguyuban juga bisa Bapak ya, Bapak Ibu ya. Oke, itu dia sangat bagus dan sangat luar biasa sekali dari Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu tadi tahu yang namanya adanya komunitas praktis di tempat Ibu, kemudian Ibu tahu yang namanya itu bagaimana yang namanya definisi daripada komunitas praktis. Nah, saya mau minta kepada Bapak Ibu ini juga. Kan pasti ada tujuan yang ingin dicapai kalau kita membentuk yang namanya komunitas praktisi. Nah, yang menjadi pertanyaan yang saya minta kepada Bapak Ibu, apa tujuan dari keberadaan komunitas praktisi ya yang ada Bapak Ibu yang ada di sekolah Bapak atau sekolah Bapak Ibu atau di luar dari lingkungan belajar Bapak Ibu juga bisa. Silakan nanti Bapak Ibu bisa dijawab di link Jamboard yang akan saya bagikan di kolom chat. Bentar ya Bapak Ibu, saya bagikan dulu. Saya copy. Kemudian saya oke. Nah, itu kolom Jamboardnya sudah saya kirim di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk menjawabnya. Saya kasih waktu lebih kurang 1 menit atau 1,5 menit. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini dari siapa ya? Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi bidang masing-masing. Coba dibuat namanya Bapak Ibu. Supaya saya tahu nih siapa yang jawab gitu dia. Berikutnya siapa lagi nih? Ya, ini Bu Pera ya, Bu Pera. Bu Pera. Bu Lamria menambah wawasan. Bentar ya saya. Oke, ini Pak Bendri ini adalah menumbuhkan semangat bersama dalam lingkungan sekolah. Nah, coba Pak Bendri dulu untuk sambil menunggu yang lain, bagaimana ini Pak Bendri maksudnya menumbuhkan semangat bersama dalam lingkungan sekolah. Coba Pak Bendri silakan untuk berbagi. Ya, terima kasih Pak Fasil. Di sini saya menyampaikan menumbuhkan semangat bersama
Jadi maksud saya adalah ketika sebuah komunitas praktisi, kita ketahui bersama yang namanya komunitas praktisi pasti membicarakan hal-hal yang baik di dalamnya. Jadi nanti antara satu sama lain akan saling mendorong dan memberikan energi positif sehingga mungkin ketika terbentuk komunitas itu, contoh dalam awal-awalnya misalnya masih ada 10 orang, ketika kita akan melakukan hal-hal yang positif di sekolah mungkin akan menambah uh, daya tarik tersendiri juga kepada teman-teman yang lain untuk bergabung dalam komunitas praktisi. Mungkin itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Benri. Jawabannya bagus sekali ya. Bapak Ibu sekalian, ini semuanya sudah ada ya. Dari Bu Lamria menambah wawasan, Bu Depi menambah wawasan dan mencapai tujuan bersama, Bu Tera juga begitu, dan Bu Nurasti juga gitu. Yang intinya adalah Bapak Ibu dari tujuan kita untuk yang namanya komunitas praktis ini adalah meningkatkan kompetensi kita. Kita di situ bisa berbagi dari masalah-masalah kita bisa cerita supaya namanya itu terjadi perubahan, terutama dalam proses pembelajaran, bagaimana cara membuat kita media pembelajaran, dan bagaimana kita cara berbagi praktek dari pengalaman-pengalaman yang kita buat Bapak Ibu ya. Itu dia bagus sekali Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bentar dulu bentar ya Bapak Ibu. Saya screen dulu ya Word saya tadi, PowerPoint saya tadi agak hilang, mohon maaf. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan laksanakan yang namanya kesimpulan tadi adalah saya ambil bahwa tujuan daripada adanya komunitas praktis ini adalah mencapai satu tujuan dari visi yang kita raih. Itu dia dari kesimpulannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan refleksi. Refleksi karena kita sudah melaksanakan pembelajaran atau perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, ini bisa dijawab di kolom Jamboard yang akan saya kirimkan linknya lagi. Ya, di kolom chat silakan Bapak Ibu dijawab. Di kolom Jamboard dituliskan dan sudah saya buat di kolom chat, silakan diklik link Jamboardnya untuk diisi bagaimana perasaannya. Perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sudah ada di situ saya lihat di Jamboard itu sudah ada yang mengisi. Perasaannya juga sudah diisi. Oke, senang sekali dari Bu Depi bahagia dan termotivasi. Oke, Bu Pera senang dan bahagia. Oke, terima kasih Bapak Ibu dalam memberikan perasaannya untuk hari ini. Iya, enter. Oke, Bapak Ibu ya, setelah dari semua sekian dari tadi refleksi yang dibuat Bapak, terima kasih karena waktu kita juga sudah habis dan kita pembelajaran juga sudah selesai. Saya sekiankan dulu pembelajaran hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan juga semakin semangat untuk menggerakkan supaya terjadi dan terwujudnya yang namanya transformasi pendidikan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu. Sama-sama Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih ya Pak. Salam dan bahagia.